Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabat petani. Mohon maaf, ini adalah hal-hal yang pernah saya jalani, di mana musim ini adalah musim tersulit bagi saya yang pernah saya alami. Jadi sebenarnya ini adalah video atau tanaman yang juga saya video kurang lebihnya 1 tahun yang lalu. Ini bukan untuk kepentingan apa-apa, namun bisa saya jadikan referensi bagi diri saya sendiri. Namun tatkala sahabat-sahabat tani membutuhkan atau perlu dengan video ini, saya rasa juga tidak jadi masalah. Namun yang terpenting adalah bagaimana ini menjadikan pelajaran berharga bagi diri saya secara pribadi. Di sini betul memang saat penanaman cabai ini musim-musim yang sangat sulit bagi saya, dan itu kurang lebihnya setahun yang lalu. Jadi kurang lebihnya di lebaran kemarin, lebaran 21 hari di Syawal, bulan Syawal tanggal 21 Syawal berarti ya. Nah, itu tanaman cabai ini saya tanam. Kemudian kenapa saya bilang musim ini adalah musim yang tersulit bagi saya, karena banyak sekali kawan-kawan yang di luar daerah sana, karena kami juga saling kontakan, mereka betul-betul gagal karena panas yang sangat ekstrim ya, cuacanya sangat ekstrim sekali, hingganya tanaman yang katakanlah hari ini ditanam 2 atau 3 hari mati, atau bahkan yang saking ngerinya pagi ditanam sore mati, atau sore ditanam sore besok itu sudah mati gitu, karena saking panasnya gitu. Namun karena ini juga menggunakan jurus nekat, jadi seperti apapun jadinya tanaman itu, karena saya dan juga kawan-kawan telah mencari informasi dari berbagai sumber bahwa di mana-mana banyak yang gagal, maka sebisa apapun, sesulit apapun, kalau bisa tetap kita rawat. Namun alhamdulillah, seperti yang kita saksikan, sesulit apapun sesuatu yang kita jalani, ternyata alhamdulillah masih bisa seperti ini jadinya gitu. Alhamdulillah sekali. Dan ini bagi saya juga sudah cukup lumayan, karena di musim yang tidak menentu itu tadi. Dan kalau boleh saya jujur, ini dapat harga yang luar biasa. Jadi di pasar kami mampu menemukan atau dapat rezeki lah ya, bisa menemukan harga tertinggi 130.000. Nah, terendah tapi waktu itu juga sampai juga, karena udah mau habis, itu kurang lebihnya 60.000. Kemudian kalau jumlah tanaman ini awalnya itu sebenarnya 2200. Kemudian karena bibit kami nggak cukup, bibit saya nggak cukup, mati sisip seperti itu aja, hingga sampai dia hidup semua itu kurang lebihnya di angka 1.800. Lalu karena cuaca yang tidak menentu tadi, maka ini sempat
berpindah musim dari yang panas tadi kemudian ganti cuaca yang ekstrim itu jadi hujan. Lalu ini pernah kebanjiran, terkena banjir itu 4 kali. Dan yang terparah waktu itu dia posisi buah itu masih sangat muda-muda yang paling bawah. Yang atas itu masih bunga. Masih bunga. Lah tingginya air itu hampir sepaha. Pokoknya udah di atas lutut, hampir sepaha. Ya sepaha lah, sepaha. Nah setelah kejadian itu maka dia juga banyak lagi yang mati. Itu kurang lebihnya yang mati karena disebabkan oleh banjir itu juga di angka 200-an. Jadi kurang lebihnya ini kalau yang hidup sampai panen itu kurang lebihnya di angka 1.600 batang. 1.600 batang. Nah, namun alhamdulillah meskipun dengan jumlah populasi yang jauh dari awalnya, namun tertolong dengan keadaan pasar. Jadi mungkin untuk kawan-kawan yang katakanlah menemui kendala-kendala yang mungkin juga di luar nalar kita, tatkala kita berbudidaya, maka juga tidak harus serta-merta mengambil sikap yang kiranya merugikan diri kita sendiri. Artinya apa? Barangkali di situ memang banyak sekali ujian-ujian, cobaan-cobaan yang memang sengaja Tuhan berikan kepada kita, gitu aja. Memang secara teknis, secara perkiraan ini jauh sekali dengan perkiraan awal gitu ya. Tapi alhamdulillah itu tadi, meskipun dengan jumlah yang minimal, meskipun perawatannya juga sebenarnya luar biasa, saya juga cukup maksimal, namun cuaca yang tidak mendukung atau yang kurang mendukung dengan apa yang kita harapkan, maka kejadiannya juga seperti ini. Tapi alhamdulillah ini juga masih bisa seperti itu ya. Masih bisa seperti ini. Cukup lumayan pertumbuhannya. Itu sisa-sisa banjir itu bukan kotoran apa, tapi itu sisa-sisa walet kalau bahasa kami, lendut gitu. Sisa-sisa kebanjiran, maka tanahnya naik, dia di mulsa. Ini selang poros drip ya. Itu di tengah ada plastik hitam, itu namanya drip. Nah ini yang keriting, murni keriting itu. Tapi alhamdulillah itu juga masih mampu memberikan sumbangsihnya ya. Jadi itu masih mampu berbuah dia, karena posisi keriting kemudian dia sembuh, maka dia menjadi bule seperti itu, memberikan kontribusi terhadap budidaya ini. Nah, ini kalau jenis varietasnya, saya kemarin pakai laba dari panah merah. Sebenarnya juga sangat lumayan sekali. Kalau pas yang mau lebat, kita nengoknya juga gemes gitu. Ini kayak gini nih, standar ini ya. Ini kami ambil sewaktu sama sekali belum manen dia ya. Nah itu kuning-kuning ini dampak dari atau efek dari bekas kebanjiran. Yang kebanjiran itu airnya mencapai 1 paha. Jadi memang ini tidak ada tujuan
untuk dibikin video seperti ini, kemudian saya share kepada siapapun, sama sekali tidak ada kepentingan itu, maka pengambilan videonya juga bukan ngawur sih, tapi tidak tertuju pada satu titik atau tujuan tertentu untuk membahas tentang hal-hal lain gitu. Nah, ini kalau dilihat dari terowongannya seperti ini. Baik sahabat-sahabat tani yang berbahagia, mudah-mudahan ini juga bisa kita jadikan contoh ketika kita nekat gitu. Ketika kita nekat, tapi tatkala kita tidak nekat, ya berarti sama halnya katakanlah kesuksesan kita juga akan tertunda. Kenapa saya bilang demikian? Karena kemarin yang di luar daerah kami komunikasi, yang berawal komunikasi kami itu dijembatani oleh PPL, ya, beliau menyatakan bahwa binaan beliau itu sudah dibackingi oleh Bank BRI, ya, kalau tidak salah dananya 750 juta. Kemudian karena musim yang seperti itu ditanam mati, tanam mati, tanam mati gitu kan, yang pada akhirnya kawan-kawan semua juga mundur. Artinya mundur, penanaman itu akhirnya ditunda, dan penundaan itu ternyata itu juga berbulan-bulan penundaannya karena menunggu iklim yang kira-kira bersahabat. Nah, ini mohon maaf ada campuran cabai kecilnya ya, tapi itu memang murni dari bungkus, kecilnya memang sudah nampak sih kalau dia sebenarnya tidak sama dengan kawan-kawannya. Dan kalau daunnya juga kita paham semua antara cabai besar dan cabai kecil gitu. Oke, saya lanjutkan berkaitan dengan punya kawan-kawan atau di saat waktu bersamaan, pada saat waktu bersamaan kawan yang di luar daerah lagi juga seperti itu, karena dia seorang toke besar, kemudian sekali nanam itu 16.000, namun pada umur kurang dari 15 hari kematian itu berjumlah 8.000 apa ya? Iya, 8.000, separuh. Nah, kemudian yang mati itu disisip, itu nyisip sempat 3 kali katanya, dan pada akhirnya belum sempat umur 1 bulan justru yang terjadi keriting semua, kena serangan keriting, berarti trip tungau kemungkinan itu. Dan itu juga di atas 80%, maka dia mengambil langkah untuk membatalkan apa yang dia kerjakan itu. Nah, kemudian yang dialami oleh adik toke itu sama. Dia menanam bukan 16.000 tapi 14.000 adiknya itu. Itu kejadiannya juga sama persis dengan yang dialami oleh abangnya itu tadi, karena dia katakanlah satu daerah lah ya, satu blok gitu. Nah, itu sama persis. Namun alhamdulillah ketika ini saya kembalikan pada budidaya yang saya lakukan, meskipun seperti ini keadaannya, namun ini sangat
saya syukuri, saya masih bisa melihat setiap hari pertumbuhan tanaman ini, kemudian hal-hal yang tidak baik terhadap tanaman ini. Lalu saya juga merasakan hasil daripada jerih payah budidaya ini. Alhamdulillah kita juga sampai ke pasar. Terus hasil akhir daripada panenan ini tonasenya 1 ton kurang berapa kilo gitu. 1 ton kurang berapa kilo. Ya, alhamdulillah. Jadi apapun yang saya alami, baik itu enak atau tidak enak, tatkala saya melaksanakan atau melakukan budidaya ini, hari ini terasa manis karena saya mampu melalui hal-hal yang katakanlah di situ pahit atau getir atau apapun itu. Namun sekali lagi saya mampu menjalani semua itu dan tidak menanggung sebuah kerugian, tapi saya masih bisa merasakan hasil daripada jerih payah semua ini. Syukur alhamdulillah. Oke. Ini posisinya di tengah kampung ini ya. Posisi di tengah kampung. Jadi siapapun juga setiap hari nengok gitu. Kebetulan memang ada lahan tidur, dan tadinya ini dipakai untuk ibu-ibu PKK bercocok tanam, tapi karena sudah bertahun-tahun tidak dipakai, terus saya mencoba untuk berkoordinasi dengan yang punya wewenang tentang ini. Lalu dari pihak-pihak tertentu itu juga memberikan izin, kemudian saya ngobrol dengan lingkungan, kayaknya juga nyaman, maka saya mencoba untuk melakukan budidaya tanaman cabai ini di tempat ini. Nah, sebenarnya kalau kontur tanahnya sangat bagus sekali, menurut saya sangat bagus sekali. Tapi memang ini juga saya setel ulang dari awal ya, dari awal. Artinya baik pemberian kapur supaya menurunkan zat asamnya, kemudian pupuk kandangnya juga ini yang murni pupuk kotoran hewan, pupuk kandang ya. Kotoran hewannya itu murni memang 100 goni, dan itu ukuran penuh semua. Ya, sebenarnya juga setelan yang menurut saya juga lebih gitu. Tapi itu tadi kita kembali ke awal bahwa lagi-lagi iklimnya yang memang kurang bersahabat menurut saya gitu. Ini yang keriting ada. Kalau yang asli keriting itu kurang lebihnya di angka berapa kemarin ya, 30 sekian, nggak ada 40-an. Iya, pas itu di depan gubuk gitu. Nah, ini oke, terima kasih buat sahabat-sahabat tani yang barangkali menyaksikan ini secara utuh. Barangkali ada yang komen, monggo, saran dan kritik buat saya.